Halo pemirsa, selamat malam. Kembali channel Bang Kumis Berbagi tentunya untuk menjumpai Anda satu informasi terbaru, satu fakta baru soal kasus Karangsari yang selama ini menjadi polemik yang tidak berakhir. Dan Bang Kumis baru saja membaca tadi siang atau melihat sebuah dokumen surat pernyataan dari Bapak Junaid soal, dan nanti bagaimana sih dan apa isi surat pernyataan dari Bapak Junaid tersebut. Malam ini Bang Kumis akan mengajak bincang-bincang yang bersangkutan yang memang kebetulan pada malam hari ini ada di Pematang, Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis Berbagi bersama Media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Bapak Junaid, selamat sore menjelang malam Pak Junaid. Selamat sore menjelang malam, Pak Kumis. Pak Kumis. Pak, ini mohon izinnya. Ya. Ini sangat menarik sekali karena memang Bang Kumis kan selama ini mungkin salah satu media yang konsen tentang Karangsari. Dan Bang Kumis mendengar bahwa Pak Junaid ini terbawa dalam suatu perkara tentang kasus Karangsari, tentang penandatangan surat pernyataan. Pak, bisa dijelaskan sebenarnya awal mula penandatangan surat tersebut bagaimana sih Pak? Ya, pada waktu itu saya sedang menjadi kuasa Ibu Nursima tahun 2019 itu, dan tiba-tiba saya berhenti, dan juga pihak cerita pun, pihak ahli waris Unus Haripan Cerita merapat ke saya untuk meminta pernyataan. Apa pernyataannya itu? Untuk membackup permasalahan saya terkait untuk Karangsari. Terus gini, bicara surat menyurat, biasanya sebelum ditantangani, apakah Bapak mengetahui isi surat tersebut apa sih sebenarnya yang ditandani Pak Lurah itu? Jadi saya tidak baca lagi, hanya melihat untuk pembackupan permasalahan saja. Ya kita percaya aja, biarpun dia tengah malam karena dia juga tamu kita. Ya saya keluar jam 10 lebih itu pada waktu itu. Kapasitas dua orang tersebut pada waktu itu sepengetahuan Pak Junid sebagai apa? Jadi mereka itu salah satu kuasa dari ahli waris Unus Haripan Cerita itu, Bang Kumis. Dalam satu perkara. Perkara lahan Karangsari. Nah, dengan adanya terus Pak Junid yang merasa keberatan apa? Ya, saya memohon kepada mereka yang diberikan kuasa pada waktu itu, tolong kalau toh itu betul yang saya tanda tangani itu sangat merugikan, dan jangan sampai digunakan kembali pernyataan tersebut, Bang Kumis. Tetapi biasanya dalam surat dokumen surat ada masa tenggang waktunya. Apakah di situ tertera atau tidak sih Pak masa Tidak, waktunya? tidak tertera masa tengah waktu, dan masa meeting waktu itu tidak ada, Bang Kumis. Nah, dengan adanya peristiwa tersebut Pak ya, berarti Pak Junid merasa dirugikan dong? Iya betul, saya dirugikan karena saya juga ya nggak tahu kapan saya, karena pasti ada surat panggilan juga nih dari Polda, karena saya udah masuk di terlapor itu, Bang Kumis. Nah, berarti dalam kasus tersebut, dalam kasus apa laporannya itu Pak? Kasusnya kasus 263, ya seolah-olah kita yang memalsukan dokumen lahan Karangsari itu, Bang Kumis. Nah, terus upaya apa nih? Karena bagaimanapun juga itu dokumen sudah pasti ada di Polda dong, karena ini masih dalam satu rangkaian peristiwa kasus Karangsari. Upaya Pak Junid sendiri Juga akan mencabut surat-surat yang saya tanda tangani itu, Pak Kumis. Nah, tetapi dalam itu kan udah masuk ranah penyidik dalam satu barang bukti. Apakah mungkin Pak Junid bisa untuk mencabut barang bukti tersebut di Polda? Ya, harus bisa dong, karena kita yang menandatangani dan juga kita mencabut juga, saya akan tembuskan ke instansi terkait, baik di Polda, di Polsek, dan di Polres pun kita akan kasih tembusan. Nah, sekali lagi mungkin supaya dipertegas lagi Pak Junid bisa dijelaskan pada waktu dua orang datang ke Pak Junid untuk minta tantangan persoalan Karangsari. Bisa diceritakan Pak Junid? Ya, pada waktu itu di malam hari saya kedatangan dua orang
yang datang untuk membangunkan saya dan meminta tanda tangan, yang mana tanda tangan tersebut katanya untuk membackup permasalahan Karangsari itu, Bang Kumis. Nah, pada waktu yang namanya backup, berarti Pak Junet posisinya pada waktu itu sebagai apa, Pak? Saya pada waktu itu sebagai kuasa dari ahli waris Urus bin Saripan Cibenda, Bang Kumis. Nah, setelah Bapak sekarang tahun 23, nama Bapak justru ini bawa-bawa lagi dalam sebuah kasus lagi ini. Bahkan jadi mungkin akan dilaporkan dengan adanya surat yang dikatakan tadi. Itu bagaimana, Pak? Justru itu saya mengetahui di tahun 2023 ini saya turut terlapor di Polda Banten. Makanya mereka menginformasikan tidak sesuai dengan komitmen awalnya pada waktu itu untuk membackup, pada faktanya kan untuk menjebloskan saya, Bang Kumis. Nah, terus upayanya apakah memang surat yang pernah ditantangani Pak Junet pada tahun 2019 sekarang sudah dicabut atau belum, Pak? Ya, pada waktu itu sekarang kan saya udah cabut surat tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian awal itu, Bang Kumis. Nah, terus langkah-langkah ke depan nih, Pak Junet, setelah Pak Junet sudah mencabut surat pernyataan yang ditandatangani pada tahun 2019 yang dianggap bahwa itu tidak sesuai isinya, terus ke depan nih setelah Pak Junet mencabut surat tersebut, upaya apalagi Pak yang akan dilakukan? Saya akan memberikan tembusan kepada pihak-pihak terkait dalam kasus saya, ya, bahwa saya karena surat tersebut tidak sesuai, tidak berlaku lagi, sehingga dengan ini saya beritahukan kepada saudara untuk tidak mempergunakan surat pernyataan sikap tersebut sebagai bukti atas peristiwa hukum baik secara pidana maupun secara perdata, karena surat tersebut tidak sesuai dengan awal dibicarakan. Itu, Bang Kumis.